Selamat siang Ibu. Waduh, dapat ya? Oh enggak, ini cuma lagi nilai tugas hariannya anak-anak aja. Nanti repot nggak Bu? Kalau enggak sih, kalau saya sebentar gitu. Iya. Jadi yang mau saya obrolin. Iya. Dikit kok. Iya, nggak apa-apa. Iya, dan nanti saya tunggu ya Bu. Iya, Saya tinggal dulu. Iya. Mari. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Evi. Duduk. Terima kasih Ibu. Jadi gini Bu, tadi kan waktu Ibu mengajar, saya itu kan nggak sengaja sih, saya emang lewat di kelasnya Ibu. Terus saya tadi lihat kalau Ibu kan menjelaskan, ya nggak menjelaskan, ngajarnya itu cuman apa itu, Ibu cuma tulis. Nah terus anak-anak kan cuman menyalin tulisannya aja. Iya. Sebenarnya saya tahu itu Ibu. Terkadang saya merasa kehabisan ide. Lalu akhirnya saya hanya menjelaskan melalui papan tulis, lalu anak-anak hanya mencatat saja seperti itu. Iya sih Bu, nah, tapi kan sebagai guru yang profesionalitas kita itu kan sangat penting ya. Nah, saat kita datang ke kelas tanpa persiapan yang matang itu, siswa kan juga akan kehilangan kesempatan belajar yang baik. Nah, apalagi beberapa siswa di kelas Bu Yofi tadi terlihat bingung karena nggak ada penjelasan yang Ibu sampaikan. Ya Bu, saya akui kadang saya merasa lelah dengan banyaknya tugas administrasi saya dan ya, kehidupan saya ya, kehidupan pribadi saya. Jadi akhirnya fokusnya jadi ada dua, akhirnya belajarnya jadi monoton, lalu anak-anak jadi fokus juga, jadi berdiskusi dengan siswa-siswa seperti itu. Nah, sebenarnya menguasai materi itu penting Bu. Nah, tetapi lebih penting lagi kalau siswa itu dapat memahami dan juga tahu proses belajarnya. Saya juga melihat beberapa siswa terlihat pasif gitu, kayak nggak tertarik dengan materi yang Ibu sampaikan. Ada juga siswa yang ngantuk malahan. Nah, hal seperti ini itu bisa jadi tanda bahwa siswa itu kurang terlibat karena metode pengajaran yang bervariasi atau mereka bosan dengan metode yang Ibu terapkan selama ini. Ya, itu mungkin saya juga ya. Saya kurang profesional. Sebenarnya saya ingin mencoba metode lain gitu, kayak seperti belajar kelompok atau belajar praktik bersama seperti itu. Tapi saya takut dengan metode baru, anak-anak malah nggak suka atau pembelajarannya kurang efektif seperti itu. Wajar Bu kalau Ibu mengajar gitu, karena banyak guru juga itu mengalami hal yang sama. Namun dengan perencanaan yang matang dan dengan disusun dengan strategisnya dan bagaimana itu metode studi tapi itu bisa sangat membantu sih, karena kan itu mengasah pemikiran siswa itu lebih kreatif juga, lebih tanggap, terus mereka juga dapat berpikir kritis dan mereka juga lebih aktif gitu dalam pembelajarannya. Dengan begitu siswa itu punya kesempatan untuk memahami materinya dengan lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Iya, baik Ibu. Jadi menurut Ibu saya bisa mencoba metode baru atau metode diskusi gitu ya Ibu. Tapi bagaimana jika nanti saya menerapkan metode ini, anak-anak itu banyak ngobrol sendiri, jadi nggak diskusi malah belajar sendiri sama malah bermain sama teman-temannya gitu. Itu kan jadi takut ya. Nah, iya itu juga bagian dari profesionalitas kita juga sebagai guru. Jadi kita bisa membuat aturan atau kesepakatan di awal pertemuan atau di awal sebelum kita belajar. Jadi seperti membagi peran, diskusi. Kemudian biasanya juga siswa itu akan lebih terarah karena jadi mereka tuh tahu mereka harus ngapain gitu. Nah, selain itu, Bu Yofi juga bisa membimbing kelompok-kelompok secara bergantian. Jadi siswa itu merasa diawasi dan didorong untuk ikut serta dalam proses pembelajarannya. Ya itu masuk akal sekali ya. Mungkin saya akan mencoba metode itu. Terkadang saya juga merasa kesulitan membagi fokus ketika saya mengajar. Jadi saya lebih fokus mengejar target, tapi tidak mengejar anak-anak itu sudah paham atau belum. Iya, nggak apa-apa Bu, itu banyak yang harus dilakukan, tapi nggak
yang langsung dilakukan secara drastis gitu. Ibu bisa mulai dari perlahan-lahan. Jadi ibu menambah sesi tanya jawab selain menjelaskan suatu konsep yang mungkin ibu rasa yang agak susah dipahami oleh siswa. Lalu minggu berikutnya bisa mulai mencoba diskusi kelompok. Intinya metode pembelajaran yang lebih interaktif akan membuat siswa itu lebih mudah memahami dan mereka juga akan lebih merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, ibu juga akan merasa lebih efektif juga mengajarnya gitu. Baik, terima kasih Ibu, saat itu sangat membantu. Saya akan mencoba metode baru ini. Semoga anak-anak bisa lebih memahami materi yang saya jelaskan dan saya lebih profesional lagi dalam mengajarnya. Iya, sama-sama Bu. Jangan sungkan, kita sharing aja ini mah. Jadi pada dasarnya kami ingin para guru itu merasa nyaman dan berkembang sama pengajar. Nah, saya yakin dengan niat baik BOV ini dapat membawa perubahan